kabarnya semua? Luar biasa? Yes, yes, yes. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersekolah minggu. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi dulu lagunya Firman Tuhan ada di hatiku. Oke, 1, 2, 3. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, nah sekolah minggu, ayo semua mengambil sikap doanya. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo, semua lipat tangan, tutup mata. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami, anak-anak sekolah minggumu, akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik. Berkati juga ibu guru yang akan memberitakan firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak sekolah minggu, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab. Nah, sebelum ibu guru bercerita, ibu guru mau tanya dulu anak sekolah minggu. Siapa di sini yang suka makan? Nah, pasti semua suka makan. Nah, kalau anak sekolah minggu makan, biasanya anak sekolah minggu makan sendiri atau makan sama keluarganya rame-rame. Nah, bagaimana anak sekolah minggu? Oh, anak sekolah minggu ada yang makan sendiri, ada yang rame-rame. Nah, pada saat ini kita akan bercerita tentang ada beberapa orang yang akan makan bersama pada malam hari itu. Nah, dengarkan ceritanya ibu guru ya. Oke. Suatu hari Yesus dan murid-muridnya ini dia hendak merayakan hari perayaan Paskah. Nah, perayaan Paskah itu mereka sebut pada waktu itu hari perayaan roti tidak beragi. Nah, anak sekolah minggu, mereka akan merayakan hari perayaan Paskah. Nah, mereka akan makan malam bersama. Nah, setelah itu murid-murid Yesus ini mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, dia mempersiapkan roti dan anggur. Dia letakkan di atas meja. Nah, setelah itu pada waktu hari mulai malam, mereka pun akhirnya tiba akan makan malam bersama. Nah, mereka pun berkumpul di sebuah tempat. Mereka duduk mengelilingi meja itu. Kemudian mereka pun makan malam bersama. Nah, ketika itu Yesus berkata kepada mereka, "Aku mau mengatakan kepada kalian semua, ada di antara kalian ini yang akan mengkhianati aku." Nah, anak sekolah minggu mendengar hal itu, murid-murid Yesus itu menjadi kaget. Coba lihat, ibu guru mana ekspresi kagetnya? Ibu guru mau lihat ekspresi kagetnya. 1, 2, 3. Oh, oke, good. Nah, pada waktu itu murid-murid Yesus sangat kaget mendengar perkataannya Tuhan Yesus. Nah, ketika itu satu persatu murid-murid Yesus ini bertanya sama Yesus. Dia katakan, "Yesus, Tuhan, bukan saya tuh." Satu lagi, "Yesus, bukan saya tuh Tuhan, bukan saya. Saya kah orangnya?" Nah, ketika itu anak sekolah minggu, ada satu murid Yesus yang bernama Yudas. Ayo sama-sama katakan, Yudas. Nah, Yudas ini ketika Tuhan Yesus mengatakan hal itu, dia berdiri dari tempatnya, lalu dia keluar dari ruangan itu. Ih, anak sekolah minggu, kemana Yudas? Oh, ternyata Yudas ini dia pergi bertemu sama imam-imam. Kenapa dia pergi ketemu sama imam-imam? Oh, ternyata dia pergi menanyakan, memberitahukan kepada imam-imam bahwa begini caranya begini caranya untuk kau tangkap Yesus. Dia pergi kasih tahu bagaimana caranya untuk menangkap Yesus. Nah, kemudian anak sekolah minggu sementara itu Yesus dan murid-muridnya ini masih sementara makan. Nah,
ketika mereka makan, Yesus mengatakan kepada mereka, menceritakan kepada mereka bahwa dia akan mati dan menebus dosa umat-umatnya. Nah, anak sekolah minggu, ketika itu Yesus pun mengambil roti. Dia mengambil roti, lalu dia berdoa, mengucap syukur, lalu dia membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Nah, ketika itu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ambillah dan makanlah, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku, beginilah kuberikan nyawaku untuk kalian. Nah, kemudian Yesus pun mengambil mangkuk yang berisi anggur, lalu dia juga mengucap syukur, dia berdoa, kemudian dia membagi-bagikannya lagi kepada murid-muridnya. Nah, Yesus pun berkata juga kepada murid-muridnya bahwa ambillah dan minumlah. Inilah darahku, beginilah kuberikan nyawaku untuk kalian. Nah, anak sekolah minggu, Tuhan Yesus sementara makan malam bersama dengan murid-muridnya. Di situ juga Yesus menceritakan bahwa dia akan mati untuk menebus dosa-dosa anak-anaknya. Nah, anak-anaknya siapa? Yaitu anak sekolah minggu, termasuk anak sekolah minggu dan ibu guru. Nah, kalau kita yakin dan percaya kepada Yesus, berarti kita betul-betul yakin bahwa Yesus betul-betul sebagai juru selamat kita. Nah, dia betul-betul adalah Tuhan kita. Dia rela memberikan nyawanya untuk anak-anaknya yang berdosa. Nah, kita ini anak sekolah minggu banyak sekali dosa, tetapi karena Tuhan Yesus sangat menyayangi kita, mengasihi kita, akhirnya Yesus rela untuk dihukum. Dia mau dihukum untuk menyelamatkan dosanya siapa? Dosanya kita semua. Nah, anak sekolah minggu, setelah itu, setelah mereka makan, mereka pun akhirnya keluar dari tempat itu. Mereka pun akhirnya pergi menuju sebuah bukit, namanya Bukit Zaitun. Ayo sama-sama kita katakan Bukit Zaitun. Nah, mereka melakukan perjalanan ke Bukit Zaitun, dan di tengah jalan Tuhan Yesus berkata lagi kepada murid-muridnya, malam ini juga kalian akan lari meninggalkan aku. Aku akan disalib, aku akan mati dan disalibkan, dan kita akan bertemu kembali di Galilea. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan hal itu, ada satu murid Tuhan Yesus, ada satu murid Yesus yang bernama Petrus, anak sekolah minggu. Dia mengatakan kepada Yesus, katanya, Tuhan, saya tidak akan meninggalkan kamu kalau kamu itu ditangkap nanti. Nah, tetapi apa kata Tuhan Yesus pada waktu itu? Ternyata Tuhan Yesus menegur Petrus. Dia katakan bahwa malam ini juga sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Wah, anak sekolah minggu, demikian cerita kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, jangan lupa anak sekolah minggu membaca firman Tuhan ya. Judulnya pada hari ini yaitu Perjamuan Paskah. Oke, demikian cerita kita. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di hari Minggu yang akan datang. Oke.